Selamat malam saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita bersukacita karena pada malam hari ini kita kembali dapat berbakti dan belajar bersama-sama firman Allah yang saya yakin dan percaya akan dapat selalu memberikan kekuatan kepada kita semua. Baik saudara sekalian, untuk memulaikan acara kita, saya ingin undang saudari Silvana Masilonda untuk dapat membuka dalam doa. Silakan saudari Ceci. Baiklah, kita satu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada malam ini kami datang lagi kepadamu, mengucapkan syukur baik terima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi masing-masing kami dalam tugas dan pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kami boleh tiba lagi pada malam hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu Tuhan atas kebaikan yang Engkau selalu berikan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan mengampunkan kami dari segala kesalahan dan dosa kami, agar kami boleh layak untuk datang kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan, seberapa banyak kami yang ada di Zoom maupun yang lewat live stream akan mengikuti akan acara renungan pelajaran sekolah sahabat pada malam hari ini, biar Tuhan akan kirimkan roh-Mu yang suci dapat menaungi masing-masing kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik, kami boleh dengar itu, dan kami boleh praktekkan itu di dalam kehidupan kami boleh diubahkan akan tabiat kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bersamalah dengan kami pada sepanjang acara ini Tuhan, dan berkatilah kami semua Tuhan, dan Pendeta Stephen yang akan membawakan acara ini, kiranya roh-Mu yang suci dapat menjadi bagian dia, sehingga apa yang dia katakan itu turut dengan kehendak-Mu. Beserta dengan kami semua Tuhan, dimanapun kami berada yang dapat dijangkau oleh siaran ini, biarlah kami semua Tuhan dapat dikuatkan, dan iman kami dapat dipertambahkan, dan kami boleh setia untuk selalu datang kepadamu. Beserta dengan kami Bapa, ampunkan dosa kami yang begitu banyak sekali lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak saudari Silvana Masilonda. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dengan pertama-tama kita akan membaca pelajaran kita pada malam hari ini. Sangat-sangat menarik. Saya boleh katakan khususnya bagi kita yang ada di Amerika Serikat, ini adalah satu fatsal di ayat Alkitab yang boleh dikatakan cukup menarik dalam bidang perpolitikan di Amerika Serikat. Nanti kita akan lihat ya sedikit. Baik, pelajaran kita pada malam hari ini adalah Mesias orang Persia. Mesias atau juru selamat orang Persia. Bagaimana mungkin ya? Kita sudah tahu bahwa itu biasanya dihubungkan dengan Tuhan ya. Jadi misalnya waktu lalu kita sudah belajar bahwa yang akan menjadi hamba Tuhan atau itu hamba Tuhan itu adalah orang-orang Yahudi atau orang Israel. Lalu kemudian tadi malam kita sudah pelajari itu adalah merujuk kepada Yesus Kristus. Dan itu kita sudah hanya berbicara tentang apa ya, hamba Tuhan. Tetapi malam ini lebih daripada hamba Tuhan seakan-akan ya. Karena ini merujuk kepada juru selamat atau Mesias. Dan lebih mengagetkan bahwa Mesias itu adalah orang Persia. Bagaimana mungkin? Bukankah juru selamat itu harusnya itu datang dari keturunan Yakub ya, atau keturunan Daud, anak Daud dan lain sebagainya. Kenapa ini seakan-akan Mesias itu orang Persia? Mari kita baca ya, baca lebih dahulu pelajaran kita ini. Apakah ramalan mengejutkan yang ditulis dalam Yesaya 44 ayat 26 sampai pasal 45 ayatnya yang ke-6. Ini dimulaikan dari pasal 44 ya. Sana dikatakan, akulah yang menguatkan, aku yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Jadi pada saat Tuhan memilih utusan-utusannya dan memberikan kekuatan kepada mereka, itu asalnya dari Tuhan. Nah, kenapa harus menjadi tekanan? Karena di zaman Yesaya itu banyak orang yang mengaku sebagai utusan-utusan Tuhan. Banyak orang yang mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan. Banyak orang bahkan yang mengaku sebagai Mesias, juru-juru selamat di zaman daripada nabi-nabi, di zaman perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Sehingga Tuhan seperti kita sudah pelajari tadi malam harus memiliki apa? Memiliki kriteria, kualifikasi, karakteristik daripada hamba-hambanya. Dan karakteristik adalah dia yang apa? Kuatkan, dia yang establish. Akulah yang menguatkan. Bukan hanya memilih dan apa? Mengangkat, tapi menguatkan perkataan daripada hamba-hamba Tuhan tersebut. Dan melaksanakan keputusan yang diberikan kepada utusan-utusanku. Yang berkata tentang Yerusalem, ayat ini kemudian katakan apa?
yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang reruntuhan. Yesaya 44 ayat 26, ini berbicara tentang reruntuhan Yerusalem setelah orang-orang di Yerusalem itu diangkat ke dalam penawanan di Babylon. Dimulaikan dengan siapa? Seperti Daniel dan sahabat-sahabatnya, ya. Itu yang Tuhan katakan, ya. Lalu ayat 27, akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering, aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Aku akan mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores. Nah, nanti kita lihat kenapa Tuhan bilang apa ya, jadilah kering, aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Tanamkan, nanti kita akan lihat. Hubungannya ini dengan Kores dan Babylon ini apa ini? Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Berikutnya, ayat 28. Akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Lalu kemudian Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Waduh, hebat sekali ya. Tadinya Kores itu adalah gembalaku, my shepherd, tapi sekarang ini adalah orang yang kuurapi. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Ada dua kata yang saya mau kita tekankan di sini, ya. Pertama, aku yang mengeringkan sungai-sungaimu. Yang kedua, aku membuka apa? Pintu-pintu di depannya. Dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Jadi Tuhan seakan-akan yang berperang bagi Kores. Hebat sekali, ya. Kores itu bukan hanya gembalaku, orang yang kuurapi, tapi Tuhan yang sebagaikan serdadu yang apa? Melaksanakan kehendak Tuhan supaya Kores itu apa? Dapat melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu apa? Membangun kembali Yerusalem dan mendirikan kembali bait suci, ya. Jadi Tuhan yang lakukan semua. Lalu ayat 3, Yesaya 45 ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau. Jadi agar supaya apa? Kores itu di-establish, didirikan, supaya Israel dan keturunan Yakub itu dapat apa? Kembali, ya, kembali ke tanah perjanjian. Maka oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu. Kores disebutkan. Menggelari engkau raja, ya, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Pada mulanya tentunya, ya. Ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah, aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. 2 kali diulangi, engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Mari kita baca sedikit pelajaran sahabat kita yang sudah dituliskan, ya. Pelayanan Yesaya dimulai tahun 745 sebelum Masehi, hingga tahun 685 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, tahun-tahun itu menurun, saudara, ya. Dari 745 jadi 744 dan seterusnya. Sampai tahun 685 sebelum Masehi. Setelah menyebutkan penakluk dari timur dan dari utara, Yesaya 41, dan mengartikan bahwa ini menjadi kabar baik bagi Yerusalem, Yesaya secara akurat meramalkan Kores dengan menyebut namanya dan juga mengulas apa yang akan dia lakukan atau aktivitasnya. Memang dia datang dari utara dan timur Babel, serta menaklukkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi, jauh setelah apa? Kematian daripada Yesaya. Dia melayani Allah saat Kores membebaskan bangsa Yahudi dari pembuangan Babel, dan dia mengizinkan kembali pembangunan bait suci di Yerusalem, seperti yang tertulis dalam kitab Esra, patsalnya yang pertama. Esra, patsalnya yang pertama, ya. Renungkan ramalan ini. Mari pelajaran sahabat kita ajak kita untuk renungkan. Kenapa? Karena ada sekitar 146 tahun lagi sejak kematian Yesaya sampai kejatuhan Babel.
Dan nubuatannya telah disampaikan 1,5 abad sebelumnya. 150 tahun sebelumnya, jauh seperti kurang lebih ya. Hal ini seperti ya, dengan kata lain seperti jika kita melihat adanya presiden pertama Amerika Serikat atau Jenderal George Washington yang menjadi presiden pertama ya di tahun 1770-an ya, yang meramalkan bahwa seorang bernama Jenderal Dwight Eisenhower akan menolong membebaskan Eropa pada tahun 1945, ratusan tahun kemudian. Itu kan seakan-akan nggak mungkin ya. George Washington ya sudah meramalkan ada seorang jenderal yang bernama dengan namanya disebutkan Dwight Eisenhower yang akan membebaskan Eropa tahun 1945. Sedangkan itu diucapkan tahun 1770-an ya. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita kemudian katakan, karena tindakan Kores dibuktikan dengan baik dari beberapa sumber kuno, termasuk sejarah Babel, laporan ia tulis dari silinder Kores, dan dalam Alkitab, dalam 2 Tawarik 36 dan seterusnya, Daniel 5 dan seterusnya, Daniel 6, akurasi dari nubuatan Yesaya tidak dapat diperdebatkan. Betul-betul sesuai Alkitab dan sesuai arkeologi ada raja, ya, raja Persia ya, yang bernama Kores. Dia bersama-sama dia menghancurkan Babylon, bersama-sama dengan kerajaan Media, kerajaan Persia menghancurkan Babylon. Ya. Hal ini meneguhkan iman dari mereka yang percaya bahwa para nabi yang benar menerima ramalan yang akurat dari Allah yang mengetahui masa depan jauh sebelum hal itu terjadi. Mengapakah Allah memanggil Kores yang kuurapi, my anointed one, Yesaya 45 ayat 1. Kata Ibrani untuk diurapi atau anointed adalah kata yang darinya kita mendapatkan kata Mesias. Jadi kata the anointed adalah Masaah, ya, Masaah, Mesias. Dalam perjanjian lama, kata ini dapat merujuk kepada beberapa hal. Orang yang di-anointed, orang yang diurapi itu misalnya siapa? Misalnya imam yang diurapi. Imamat katakan demikian. Atau seorang raja yang diurapi. Atau Mesias, seorang raja dan pembebas yang ideal, yang sempurna. Mesias dari keturunan Daud, Mazmur 2, Daniel 9, dan seterusnya. Ya. Jadi dari sudut pandang Yesaya, Kores adalah raja di masa depan yang diutus oleh Allah untuk membebaskan umatnya. Namun dia adalah Mesias yang sedikit unik. Kenapa sedikit unik? Sebab dia bukan keturunan orang Israel, bukan keturunan Yakub, bukan bangsa Israel. Tapi dia melakukan beberapa perkara yang akan dilakukan oleh Mesias. Seperti apa? Seperti menaklukkan musuh-musuh Allah dan membebaskan umatnya yang tertawan. Namun dia tidak dapat disamakan dengan Mesias karena dia bukan keturunan Daud. Tapi dengan meramalkan Kores, Allah membuktikan keilahiannya yang unik dengan jalan menunjukkan bahwa ia sendiri mengetahui masa depan. Itu sudah bisa lihat dalam Yesaya 41 ayat 4 dan ayat-ayat selanjutnya yang tertulis ini ya. Allah juga menjangkau kepada Kores dan berkata, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Pada saat saya percaya, Nabi Daniel ada sekitar 3 tahun bersama-sama dengan Kores, ya, bersama-sama dengan Raja Persia. Daniel itu apa? Diangkat juga menjadi petinggi-petinggi di kerajaan Persia, minimal selama 3 tahun. Saya percaya pada saat Daniel pertama kali bertemu dengan Raja Kores, Daniel akan membuka gulungan kitab Yesaya Fatsal 44, bagian akhir dan 45, dan menunjukkan kepada Raja Kores. Dan saya percaya saat itu mungkin Raja Kores akan sangat terkejut melihat bagaimana 150-an tahun sebelum dia lahir sekalipun sudah dinubuatkan tentang dia. Tetapi hal ini membuktikan keilahian Tuhan, ya, kepastian daripada nubuatan Tuhan. Pertanyaan bagi kita, pikirkan tentang nubuatan Alkitab lainnya yang telah digenapi sesuai ramalan. Seperti semua kerajaan dalam Daniel 2, kecuali yang terakhir dari Daniel 7, ya, apa yang akan terjadi dengan kerajaan terakhir itu sisanya. Ya, apa yang akan terjadi dari Daniel 7 kerajaan terakhir atau hubungan dengan zaman Kristus dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27 semua sudah tercapai ya. Kalau kita lihat dari nubuatan Wahyu tinggal itu. Tinggal kuasa dan kita sudah pelajari 2 sahabat ya
belakangan tentang binatang yang keluar dari dalam dasar dari bumi dan binatang yang keluar dari laut. Tapi apa yang terjadi? Luka dari binatang yang keluar dari dalam laut akan sembuh. Lalu binatang yang dari dalam bumi ini akan mengajak semua umat manusia menyembah patung binatang yang pertama. Dan tinggal itu yang terjadi. Tinggal itu terjadi nubuatan terakhir. Lalu kemudian sesudah itu kita akan melihat nubuatan tentang 7 kutuk dari kitab Wahyu. Tinggal itu yang akan terjadi. Ya, dengan kata lain ya. Apa yang akan terjadi itu tidak banyak. Nubuatan Daniel, nubuatan Wahyu sudah berbicara tentang 1260 tahun. Daniel berbicara tentang 1260 tahun. Wahyu berbicara tentang 1260 tahun. Itu sudah terjadi. Ya, time prophecy, nubuatan hubungan waktu itu sudah terjadi ya. Tidak banyak yang sisa, saudara-saudara ya. Tapi mari kita lihat dari semua yang sudah terjadi itu telah memberikan satu pengharapan kepada kita secara perorangan bahwa Tuhan adalah Allah yang maha agung, maha besar. Dia sudah menyatakan supaya kita siap dan kita percaya dan kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari yang penuh tantangan. Tapi mari kita kembali. Mari kita kembali ke Yesaya 45. Kenapa saya katakan Yesaya pasal 45 tentang nubuatan tentang Raja Kores, bukan orang percaya, bukan keturunan Tuhan. Ini apa ya? Ini menjadi satu hal yang cukup menarik di perpolitikan di Amerika Serikat. Saya tidak suka untuk masuk dalam hal-hal politik, tapi mari kita lihat ya. Kenapa? Karena Yesaya 45 itu seringkali dihubungkan dengan presiden ke-45 dari Amerika Serikat. Ya. Kenapa banyak pemimpin-pemimpin Kristen katakan ya betul, presiden ke-45 itu mungkin bukan orang yang beragama karena banyak istrinya atau tindakan-tindakannya, tetapi dia dapat digunakan Tuhan, bukan? Dia dapat digunakan Tuhan untuk memenuhi rancangan-rancangan Tuhan. Saya tidak mau kita masuk ke dalam hal tersebut, tapi ya, yang saya pastikan, yang saya dapat katakan adalah Tuhan tidak pernah menggunakan cara yang salah untuk mendapatkan hasil yang benar, itu saja ya. The end does not justify the means. Tapi cukup menarik bahwa Yesaya 45 dihubungkan dengan Presiden Amerika Serikat yang keberapa? Yang ke-45. Tapi mari kita lihat ya. Yang di Yesaya 45 itu bukan Presiden Amerika, tetapi Raja Kores. Ya. Raja Kores ya, yang dinyatakan terbukti namanya itu dibuktikan ya. Saya sudah sempat melihat secara langsung ini namanya Cyrus Cylinder Raja Kores yang ada di British Museum. Ya, saya tidak bisa baca Akkadian ya karena itu tulis dalam bahasa Akkadian. Tetapi itu dalam tulisan itu oleh para ahli arkeologi yang tahu membaca bahasa Akkadian, mereka melihat bagaimana Raja Kores menyatakan bagaimana dia mengalahkan kerajaan Babylon. Ya. Dan pada saat dia mengalahkan kerajaan Babylon itu tanpa usaha keras. Dia tuliskan, dia tidak perlu berusaha secara keras. Ya, apa maksudnya usaha keras? Usaha keras, zaman dulu kalau orang hendak mengalahkan, apalagi tembok Babylon itu kuat sekali. Kerajaan Babylon dengan tembok Babylon itu yang sekarang sisa-sisa temboknya itu ada di Pergamon Museum di Berlin, besar dan kuat sekali. Bagaimana caranya? Tanpa usaha keras. Biasanya kalau untuk mengalahkan tembok yang besar itu usaha keras. Waduh, tembok itu harus dihancurkan lah atau ditaruh tanah-tanah batu-batu sehingga orang bisa naik tembok dan berperang. Jadi setengah mati. Apalagi kalau temboknya kuat sekali itu hal yang hampir mustahil. Tapi bagaimana? Bagaimana Kores bisa menuliskan dalam Cyrus Cylinder, Kores Cylinder ini bagaimana dia tanpa susah parah dia mengalahkan kerajaan Babylon. Nah, nanti kita akan lihat ya. Tapi cukup menarik ya. Dikatakan di sini dia adalah apa? Dialah orang yang kuurapi. Dan dia berhasil apa ya? Dia akan sudah dinubuatkan apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Kita sudah lihat tadi ayat pasal 44 berbicara tentang Allah yang mengurangi apa ya? Mengeringkan sungai-sungai. Tapi sebelumnya sesudah itu mari kita lihat ya. Selain itu Allah Tuhan katakan apa? Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Tuhan yang membuka. Apa yang terjadi? Nah, sebelumnya kata kuurapi itu ya. Kores yang diurapi adalah anointed, itulah Masyiah. Artinya apa? Mesias. Dia bagaikan apa? Juru selamat orang Israel. Karena dia yang kembali mengembalikan orang Israel. Nanti kita akan lihat ya. Berikutnya, pintu-pintu. Bahasa Indonesianya katakan apa? Pintu-pintu. Tapi bahasa
bahasa asli dan bahasa Inggris katakan double doors, pintu yang apa? Dua, artinya pintu yang tidak bisa pada saat bahasa Ibrani atau ini kata pintu yang tidak bisa digoyangkan, tidak bisa dirusakkan, tidak bisa dimasuki. Tapi apa yang terjadi? Ya. Kenapa Cyrus Cylinder berkata, dan sesuai dengan apa? Daniel 5 ayat 30, pada malam itu juga, pada saat malam itu Raja Belshazzar mengadakan pesta pora, walaupun dia sedang dikepung oleh kerajaan Persia dan Medo Persia di luar, tapi dia pesta pora karena dia pikir tembok ini kuat, pintunya double door, tidak akan mungkin Kores akan masuk. Jadi pesta pora lah Belshazzar. Sombong sekali. Ya, walaupun dikepung, tapi dia merasa tidak akan pernah digoyangkan tembok Babylon itu. Dan dia pesta pora. Tetapi kenapa? Malam itu juga dia terbunuh. Kenapa malam itu juga setelah ada tulisan di dinding, Mene Mene Tekel Ufarsin, dan Daniel Fatsal 5 ya. Kenapa dia bisa gampang sekali seakan-akan masuk kerajaan kerajaan daripada Medo Persia. Yang terjadi adalah tidak ada pintu yang diubahkan, tetapi air sungai ini air sungai yang melalui tengah kota Babylon itu disalurkan keluar, sehingga apa yang terjadi? Kerajaan Medo Persia serdadu-serdadunya dapat masuk melalui air sungai yang sudah tidak lagi dalam ya. Mereka bisa masuk dan dengan kata lain mereka tidak perlu melalui pintu gerbang. Mereka masuk saja ya. Mereka masuk saja tanpa harus membongkar pintu gerbang, dan begitu mereka masuk, maka mereka dapat mengalahkan kerajaan Babylon. Nah, ini nanti kita akan lihat ya, sungai-sungai yang kering ya dalam perang Armageddon. Nanti pada saat Anda mempelajari kitab Wahyu, kita akan bisa melihat kembali rujukan kepada peristiwa ini. Tapi mari kita lihat ya. Jadi dia telah menjadi Mesias dari Persia. Kenapa? Pada tahun pertama saja, dia tidak perlu pikir panjang-panjang. Kenapa dia tidak perlu pikir panjang-panjang untuk melepaskan orang Israel? Karena mungkin pengaruh dari Daniel tunjukkan kisah kitab-kitab Yesaya kepada Raja Kores. Sehingga apa yang dia buat? 2 Tawarik 36, 22, 23, pada tahun pertama Raja Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia, itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Yeremia sudah katakan, kalian hanya akan ditawan selama 70 tahun. Jadi sudah selesai 70 tahun itu. Ya, itulah menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Apa pengumumannya? Inilah pengumuman tersebut. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh siapa? Oleh kekuatanku? Bukan. Nah, inilah hebatnya Kores yang rendah hati. Dia mau mengakui bahwa kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ya. Pada saat dia menulis Kores Cylinder, ya, ada bagian-bagian Kores Cylinder itu yang sudah tidak jelas lagi ya. Mungkin di situ yang tidak jelas itu mungkin itu yang berisi tentang Tuhan mungkin ya. Tetapi yang dia katakan bahwa kerajaan Babylon itu ditaklukkan tanpa usaha. Jadi dia jujur, dia katakan itu dilakukan tanpa usaha keras dalam Cyrus Cylinder itu. Lalu ada bagian yang hilang, yang pecah ya. Mungkin saya tidak tahu ya. Mungkin bagian yang pecah itu dia akan akui karena Tuhan yang besertaku, yang sudah membantuku. Mungkin, tapi tidak tahu ya, kita tidak tahu karena tidak tertulis lagi di Kores Cylinder. Tapi di sini di Alkitab dia katakan Dia mengakui bahwa kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Waduh, hebat sekali. Inilah orang yang rendah hati, raja yang rendah hati, ya, yang dituliskan dalam Yesaya 45, raja yang tidak sombong tapi dia dengan kerendahan hati, dia memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan mengagungkan Tuhan dan menjalankan rancangan surga yang Tuhan sudah tugaskan kepadanya sebagai Mesias, sebagai the anointed one. Dan Anda tahu, bukan hanya Kores Cylinder, tapi National Geographic. National Geographic ini adalah majalah yang tidak percaya Tuhan ya. Tetapi ada satu artikel di dalam majalah National Geographic yang katakan siapa ini Cyrus the Great.
Cyrus yang the Great, ya. Di sini dikatakan Cyrus went down in history as one of the most benevolent conquerors of all time, allowing his subject to live and worship as they pleased. Cyrus atau Kores telah turun dalam sejarah umat manusia sebagai salah seorang penakluk yang baik hati sepanjang masa. Kenapa? Karena dia melepaskan umat-umat yang dia sudah kalahkan itu bahkan untuk tetap hidup. Dia tidak jahat. Dia tidak jahat, dia lepaskan, biarkan mereka untuk hidup dan berbakti sesuai dengan keinginan mereka. Ya, orang-orang yang tawanan-tawanannya. Jadi diakui kebaikan, kerendahan hati dari raja yang ditulis dalam Yesaya 45 ini. Tapi inilah firman Tuhan itu begitu indah, ya. Kita sering mendengar istilah expect the unexpected. Harapkan, kita tidak harus mengharapkan sesuatu yang tidak diharapkan. Tetapi firman Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk mengharapkan hal-hal yang diharapkan. Kenapa? Karena kita memiliki nubuatan. Jadi nubuatan-nubuatan Alkitab itu sudah diberikan dan kita tinggal mengharapkan pemenuhannya. Ya. Firman Tuhan sudah katakan, Amos 3:7, Tuhan selalu menyatakan segala sesuatu kepada hamba-hambanya. Tidak pernah Tuhan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Yesus sendiri sudah beritahukan kepada murid-muridnya, hari ketiga aku akan dibangkitkan, aku akan mati. Tapi hari ketiga aku akan bangkit. Aku mengatakan kepadamu, Yohanes 13:9, sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Kepada kita dalam kitab Wahyu, kitab yang berisi nubuatan-nubuatan terakhir, dikatakan apa? Inilah wahyu Yesus Kristus, wahyu dari Yesus Kristus atau wahyu tentang Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada kita apa yang harus segera terjadi. Apa yang harus segera terjadi. Nubuatan itu pasti. Kita sudah pelajari, saya sudah sering sebut ya. Aku pada saat diberikan kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan, bahasa Indonesianya seakan-akan nubuatan Tuhan, apa yang Tuhan akan buat itu akan, artinya di hari kemudian. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya itu yang literal translation, dari yang literal translation katakan I make, aku membuat. Tidak ada kata akannya, artinya seperti Wahyu 14 ayat 8, nubuatan-nubuatan Tuhan itu dibuat dalam bentuk future perfect tense. Bukan suatu hal nubuatan itu bukan sesuatu hal yang akan terjadi, tetapi present perfect, Itu adalah present perfect tense. Bukan sesuatu tenses yang akan terjadi kemudian, tetapi apa yang sudah terjadi. Tidak heran, Wahyu 14 berbicara tentang kejatuhan Babel. Itu belum terjadi saat ini, saudara-saudara. Belum terjadi. Tapi nubuatan itu sudah dibuat dengan kata dalam Wahyu 14 ayat 8, pada saat nubuatan itu disebutkan dengan kata bukan akan rubuh Babel, tidak. Ya. Pada saat nubuatan itu diberikan, seperti Wahyu 14 ayat 8 katakan, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Digunakan kata apa? Sudah. Kenapa? Karena itu pasti. Nubuatan Tuhan itu pasti. Banyak orang bertanya, pendeta, bagaimana mungkin di Amerika Serikat ini kan negara yang konstitusinya mengajak orang untuk bebas beragama. Ya, bagaimana mungkin nanti kebebasan beragama ini akan hilang dari Amerika Serikat? Itu kan the First Amendment-nya Amerika itu adalah kebebasan untuk beragama atau bahkan tidak beragama. Bagaimana mungkin konstitusi Amerika itu akan berubah? Alkitab sudah katakan, saudara-saudara. Ya. Alkitab sudah nyatakan. Matius 24 ayat 4 dan 5. Katakan apa? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di akhir zaman pada saat Yesus ditanya oleh murid-muridnya menjelang kedatangan Yesus dalam Matius 24. Yesus katakan sebelum kedatanganku kedua kali akan banyak Mesias-Mesias yang akan menyesatkan banyak orang. Akan banyak nabi-nabi palsu yang seakan-akan memberitahukan pekabaran dari aku. Memberitakan pekabaran dari aku. Ya.
Dan saat ini banyak sekali saudara-saudara Mesias palsu. Mesias palsu itu bukan itu David Koresh yang sudah mati beberapa puluh tahun lalu di Waco, Texas, yang mengaku dirinya sebagai Mesias. Mesias-Mesias palsu atau nabi-nabi palsu itu tidak perlu bilang, saya ini Mesias, saya ini nabi, ikut saya. Tidak. Ini sedang berbicara tentang ajaran-ajaran yang menyesatkan orang. Apa yang mereka sesatkan, apa yang akan akibat daripada kesesatan mereka adalah mereka membuat orang sampai bingung, tidak tahu apa yang kita mau percayai. Akhirnya hal-hal yang salah atau hal-hal yang benar itu dapat apa? Kabur, bersatu. Hal yang salah dan hal yang benar bersatu sehingga kita tidak ada lagi peduli mana itu kebenaran. Ya. Dan inilah yang terjadi ya. Kenapa saya hubungkan dengan Matius 24 ayat 38-39? Karena apa yang terjadi sekarang, kebenaran dan kesesatan itu sudah bersatu sampai kita tidak lagi peduli. Kita tidak lagi perlu mempelajari kebenaran. Kita tidak lagi mau mempelajari tentang nubuatan. Kenapa? Karena banyak nubuatan-nubuatan yang menyesatkan. Nubuatan artinya nabi-nabi yang membawa pekabaran yang tidak apa? Yang tidak apa? Benar, itu yang nubuatan-nubuatan yang menyesatkan yang dibawakan oleh Mesias-Mesias apa? Palsu atau nabi-nabi palsu. Tidak heran menjelang kedatangan Yesus dikatakan apa? Matius 24 ya 38-39. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Itu intinya. Itu intinya setan pada saat dia membuat apa? Orang-orang di zaman Nuh itu terlena. Gimana ini hujan? Nggak ada kok hujan. Ya kawin-mawin lah kita. Biasa hiduplah seperti biasa. Ya, nggak perlu kita dengarkan nubuatan daripada Nuh tentang akan adanya air bah. Kita biasa-biasa aja kok. Mari kita kawin, mengawinkan, makan dan minum. Itu ayat ini bukan sedang berbicara tentang orang-orang yang mabuk-mabukan makan makanan ini atau kawin-kawin seperti homoseksual yang dianggap nggak boleh kita lakukan. Enggak. Mereka sedang berbicara tentang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Artinya kita hidup normal saja. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Nggak ada yang perlu dipelajari. Nggak perlu kita mempelajari nubuatan. Tapi yang terjadi, apa yang terjadi ayat 39 katakan, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Kenapa? Karena mereka tidak peduli dengan nubuatan. Mereka tidak peduli dengan amaran Tuhan oleh sebab sudah begitu banyaknya amaran-amaran yang menyesatkan oleh Mesias palsu, nabi-nabi palsu, sehingga begitu ada nubuatan yang benar, ada firman Tuhan yang benar, orang sudah tidak peduli. Pertanyaannya, apa manifestasi pada saat ini? Manifestasinya ini, saudara. Begitu banyak saat ini, nabi-nabi Kristen, katanya ya, artikel-artikel ini ya, begitu banyak pemimpin-pemimpin agama saat ini yang memberikan nubuatan-nubuatan ini yang akan terjadi. Artinya begitu banyak saat ini istilahnya konspirasi teori yang tidak berpusat kepada Kristus tetapi berpusat kepada hal-hal yang diambil dari angan-angan manusia, bukan dari Alkitab. Bukan untuk menunjukkan kepada Kristus, tetapi membuat orang takut. Membuat orang, waduh, ini kita tidak tahu ya sebelumnya. Kita tidak pernah dengar nih sebelumnya. Ini berarti hebat, ini teori baru yang hebat, kita tidak pernah dengar sebelumnya ini. Berarti ini yang benar ini. Inilah teori yang benar. Dan sehingga orang apa? Digerakkan dengan ketakutan dan lain sebagainya, membuat konspirasi teori, angkat senjata, angkat untuk hajar ini dan hajar itu oleh sebab banyaknya konspirasi teori. Ya. Ini menyesatkan saudara-saudara. Kenapa? Karena pertama, nubuatan Alkitab itu bukan sesuatu yang apa? Yang ada di awan-awan. Tidak. Nubuatan Alkitab itu sudah ada dalam Alkitab dan sudah dibuktikan dari sejarah. Ya. Nubuatan-nubuatan kita yang kita percayai, orang-orang nubuatan-nubuatan itu dibuktikan bukan dengan teori-teori yang tersembunyi di balik ini, di balik itu, atau yang masih tersembunyi hanya orang-orang khusus. Tidak. Sejarah sudah membuktikan. Sejarah sudah membuktikan kapan itu dimulaikan 1260 tahun. Sejarah sudah membuktikan kapan 1260 tahun itu berakhir. Sejarah.
itu menguatkan apa yang ditulis dalam Alkitab, dan kita tidak perlu lagi berangan-angan dengan berbagai konspirasi-konspirasi teori yang hanya akan menyesatkan. Ya, yang hanya akan menyesatkan. Inilah salah satu sebelum begitu banyak selling fear. Ya, konspirasi, ada satu buku yang berbicara tentang selling fear, konspirasi teoris dan end times paranoia. Paranoia tentang akhir zaman, sehingga pada saat saya mungkin dan saudara berbicara tentang nubuatan Alkitab, end times, berbicara nubuatan Alkitab dari Alkitab dan disokong oleh disokong oleh sejarah-sejarah, maka banyak orang yang mungkin sudah karena ini ada konspirasi teori tentang ini akan terjadi, enggak terjadi rupanya ya, enggak terjadi rupanya. Akhirnya orang apa? Ya udah, enggak usah kita percaya tentang apa? Tentang nubuatan, enggak usah kita percaya tentang nubuatan. Akhirnya orang apa? Menjadi skeptik. Orang tidak mau lagi belajar tentang nubuatan yang sesungguhnya. Oleh sebab begitu banyaknya nubuatan-nubuatan yang apa? Nubuatan-nubuatan yang palsu. Ya. Jadi inilah bahayanya ya. Inilah bahayanya yang akan menyebabkan banyak orang di akhir zaman tidak lagi mau mendalami firman Tuhan, apalagi tentang nubuatan, oleh karena setan pada saat yang bersamaan telah memberikan begitu banyak konspirasi-konspirasi teori yang mengajak orang untuk melihat sesuatu gantinya melihat Kristus. Tapi nubuatan Alkitab itu bukan berfokus kepada krisis demi krisis, tetapi kepada Kristus, dan tujuannya adalah apa? Supaya kita dikuatkan. Supaya kita dikuatkan. Ya. Dan itulah yang menjadi harapan saya pribadi. Bahwa kita mendalami firman Tuhan. Bukan supaya kita menjadi takut seperti konspirasi-konspirasi teori. Atau menjadi sombong karena kita bisa katakan, ini nggak banyak orang tahu tentang konspirasi teori ini. Ini ada, kita harus decode ini dan decode itu. Ya, harus hanya orang-orang yang pintar, pendeta-pendeta aja nggak tahu itu. Jadi tidak. Ya. Semua ya nubuatan itu sudah ada. Tidak perlu lagi kita pusing-pusing dengan hal-hal yang kita tidak masih mau cari-cari di awan-awan atau di balik batu ini, di balik batu itu. Lihat di firman Tuhan. Ya, lihat di firman Tuhan dan lihat di sejarah dunia. Maka kita tidak perlu lagi disesatkan oleh nabi-nabi palsu atau mesias-mesias palsu yang Tuhan Yesus sendiri sudah katakan akan banyak datang di menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, mungkin ada tambahan-tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Silakan. Jika ada tambahan-tambahan, mungkin ada, saya seringkali kalau bicara ya, seringkali kecepatan. Seringkali mungkin ada yang terlewat atau yang salah-salah ngomong, silakan. Kalau ada koreksi-koreksi terhadap apa yang saya jelaskan, silakan disampaikan. Ada saudara-saudara? Pendeta, ini dari Ya. Live stream dari Rosalinda Pasaribu ada bertanya. Yesaya 44 ayat 28 ditulis dia gembalaku. Pertanyaannya apa maksud dari kalimat ini? Ya. Jadi seperti kita tahu misalnya Mazmur 23, ia menuntun aku ya ke air yang tenang ya. Jadi itulah tugas seorang gembala yang menuntun ya. Dan di akhir daripada apa? Di akhir daripada Mazmur 23 ya, akan diam dalam rumahku ya, diam dalam rumahku. Jadi gembala itu akan selalu menuntun orang kepada apa? Kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau saya boleh hubungkan antara Yesaya 44 dan 45 tentang Kores itu, maka itu juga menggambarkan kelepasan yang diberikan oleh Kores sehingga umat-umat Tuhan di zaman pada saat mereka keluar dari Babylon, di zaman Esra dan Nehemia, mereka seperti seakan-akan Tuhan melalui Kores, Tuhan telah menuntun umat-umatnya itu untuk digembalakan kembali ke Yerusalem untuk dapat beribadah, kembali membangun, bukan hanya membangun tembok Yerusalem, tetapi juga membangun Ka'bah Yerusalem. Dengan demikian, Kores itu dapat dikatakan sebagai gembala Tuhan dalam apa ya, skala kecil ya. Ya, gembala Tuhan ya, untuk mengembalikan umat-umat Tuhan ke kandangnya. Ya, itu boleh saya katakan ya. Ada lagi? Terima kasih pertanyaan yang sangat baik sekali. Terima kasih. Baik, ada lagi? Ya. Ada lagi saudara? Pertanyaan-pertanyaan?
Atau tambahan, Pendeta Rantung senior ini, tapi Sudah, ada tambahan? sudah jelas, Oke, jelas. puji Tuhan. Ya. Thank you. Ada lagi saudara lainnya? Silakan. Ada kira-kira tambahan atau pertanyaan? Bagaimana dari live stream? Apa ada lagi tambahan, Dek? Atau Ketua Ridwan? Ini ada pertanyaan lanjutan dari Rosalinda Pasaribu. Dikatakan apakah itu perkataan Tuhan ke Raja Kores? Oh, mari kita lihat ya. Mari kita lihat langsung saja ke Mas ya. Di sini dikatakan Yesaya 44 ayatnya yang ke-20. Akulah yang berkata tentang Kores. Oke? Akulah yang berkata tentang Kores. Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku. Ya. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Ya. Inilah firman Tuhan katakan. Ya. Terima kasih. Baik, ada lagi? Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Jika tidak ada, Dek, dari Zoom saya lihat Ketua Ridwan sudah siap-siap bertanya ini. Atau menambahkan. Tambahan, cuman jadi mau tekankan lagi pentingnya kita belajar Alkitab sendiri ya, karena Tuhan itu bisa pakai istilahnya orang kafir untuk memberitakan Injil, dan juga ada orang di dalam umat Tuhan yang berubah menjadi nabi palsu. Jadi kayak berlawanan gitu, makanya kita tidak boleh luput dan kita harus kuat dalam belajar firman Tuhan supaya kita tidak gampang tertipu. Apalagi banyak sekali kan sekarang informasi gampang dari mana-mana. Orang kutip informasi dari sini, nggak jelas dari mana. Kalau kita nggak kuat ya kita bakal terbawa arus kemana-mana. Ya. Itu aja Pendeta. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Jadi ya, terima kasih. Ada lagi yang lainnya, saudara sekalian? Pendeta. Silakan Om Ren. Cuma mau tanya aja. Ini kan kata Mesias itu diurapi ya? Iya. Diurapi. Itu hanya bisa dikenakan saja kepada Yesus atau Yesus mengurapi. Kayak Yesus mengurapi Kores. Tuhan mengurapi Kores. Ya. Kalau kita pendeta-pendeta diurapi, tidak bisa dibilang Mesias dong. Ya kan? Karena yang urapi Kores itu kan Tuhan. Ya kan? Jadi ini juga mungkin bisa, artinya kita harus berhati-hatilah soal istilah ini. Dan juga tadi dari saudara ini yang baru tanya itu saudara laki ya? Ya. Enggak. Nah, ini kan tadi ada orang yang baca-baca Alkitab tapi akhirnya bertindak salah dari Alkitab. Itu yang baca. Ada lagi yang memang tidak baca. Bagaimana dia mau tahu ini benar sedangkan dia ini tahu ini salah sedangkan yang benar saja tidak tahu. Ya kan? Jadi kita memang mesti belajar. Jangan cuma dengar. Banyak kali di khotbah kita dengar, tapi jarang di antara anggota-anggota yang catat-catat tuh ayat. Sebab nanti orang bertanya, gimana ya? Aduh, memang sahabat lalu pendeta ada bilang mau telepon pendeta dulu. Coba kalau tiap khotbah kita catat saja. Yang penting ayat-ayatnya dicatat, gampang dicari atau pakai concordance. Sehingga kita tidak akan salah di dalam menerangkan atau membawakan firman Tuhan. Ya. Jadi mempelajari firman Tuhan sangat penting. Sebab bagaimana kita mau tahu yang salah, sedangkan yang benar kita tidak tahu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Om Ren. Baik, ada lagi saudara sekalian? Pendeta, ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Roni Ratu Randang. Katanya, mohon dijelaskan lebih lanjut tentang roh palsu yang ada di Tawarik. Oh, ini ada hal-hal yang mungkin artinya, jadi kalau selalu ya, dengan kata lain,
setiap ada yang benar, selalu ada saingan yang salah. Jadi kalau ada misalnya firman Tuhan yang benar seperti dari Taman Eden, semua pohon boleh kamu makan kecuali ini. Yang palsunya itu akan ada. Yang setan tawarkan, yang setan katakan, semua tidak boleh kamu makan kecuali ini. Jadi yang selalu bertentangan. Jadi selalu ada oposit kepada kebenaran tersebut. Jadi setiap kali ada roh yang benar, maka ada roh yang apa ya? Yang tidak benar. Yang coba untuk selalu menantang kebenaran tersebut. Jadi secara spesifik tentunya saya belum sempat saat ini melihat tentang apa yang dimaksudkan oleh Bapak yang menanyakan ini ya. Tapi kalau secara general itulah yang dapat saya katakan, ada begitu banyak roh-roh palsu yang ada saat ini oleh sebab memang setan ingin apa ya? Setan ingin selalu menyaingi apa yang Tuhan buat. Ada 3 roh jahat, ada Trinitas, tapi ada juga 3 roh jahat di dalam kitab Wahyu. Jadi banyak hal yang selalu dicoba untuk disaingi oleh setan, yang mencoba untuk mengaburkan kebenaran tersebut. Membuat orang ragu-ragu. Ya dengan kata lain itulah sebabnya ada nabi-nabi palsu, tapi ada juga nabi-nabi yang benar. Ada Mesias yang benar, ada juga Mesias atau the anointed one yang tidak benar. Mungkin secara general itulah yang dapat saya katakan. Saya tidak bisa secara spesifik tawarik mana yang dimaksudkan atau apa, tapi itulah yang dapat saya berikan saat ini. Terima kasih. Ada lagi, Dek? Sampai saat ini baru sampai di situ, Pendeta. Oke, jika tidak ada lagi, kita akan masuk kepada bagian kedua dari ibadah kita. Mari kita masuk ke dalam bagian berdoa ya, mengajukan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Ya, jika ada dari Zoom yang dapat saya lihat, silakan. Ada dari Zoom untuk kita doakan. Jika tidak ada dari live stream, Dek, selain yang Dedek sudah sampaikan melalui chat. Ada 2 selain yang dari chat, Pendeta. Yang pertama ada silent request dari Elsie Francis. Francis. Semoga saya tidak salah sebut ya, cuman dia tulisnya ada double E, jadi sepertinya Francis, Elsie Francis. Ada silent request dari Elsie Francis. Dan yang kedua dari Bapak Antonius Widayanto. Katanya tolong doakan kelancaran pembangunan rumah Tuhan untuk jemaat Sragen di Jawa Timur, Jawa Tengah. Sebentar, Pendeta. Sragen di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Bapak Antonius dan Saudari Elsie atau Ibu Elsie, sorry, tidak tahu. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita ya. Saya akan doakan secara khusus permohonan doa ini. Lalu dari Ibu Sylvia. Baik, ada lagi mungkin nama-nama yang juga lainnya yang sudah bergabung dengan kita dapat saya doakan. Dari Ibu Sylvia Abutan katanya terima kasih atas doa-doanya. Keluarganya di Jakarta sudah sembuh sekarang, Pendeta. Oh, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Ya, Saudari Puji dan ya sudah sembuh, puji Tuhan. Baik, jika ada lagi mungkin yang dari live stream, jika tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Begitu hebatnya Tuhan, kemahat besaran-Mu. Begitu hebatnya keagungan-Mu Tuhan. Engkau yang bukan hanya telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup, untuk menjadi hamba-hamba-Mu, untuk dapat melayani Engkau, tetapi Engkau juga sudah mempersiapkan kami semua. Pada saat kami menghadapi tantangan-tantangan akhir zaman ini, Engkau sudah menyatakan apa yang akan terjadi pada kami yang mempelajari firman-Mu. Sehingga kekuatan itu akan selalu menjadi bagian kami, mengangkat kami di saat kami lemah sekalipun. Di saat kami bimbang, di saat kami takut. Maka firman-Mu dan khususnya nubuatan-nubuatan yang Engkau sudah berikan, itu akan membawa kami dalam satu kepastian bahwa Engkau adalah Allah. Allah yang maha suci, Allah yang maha besar, Allah yang agung. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, karena Engkau tidak membiarkan kami. Walaupun seringkali kami lari dari Engkau,
Seringkali kami ingin melakukan hal-hal yang kami pikir terbaik untuk kami lakukan, keinginan-keinginan hati yang sesungguhnya telah menjauhkan kami. Tapi kami dapat kembali pada saat mempelajari firman-Mu dari malam ke malam, dari waktu ke waktu. Kami dapat memiliki satu keyakinan, satu kekuatan yang pasti dari Engkau. Biarlah kekuatan ini dapat selalu menjadi bagian kami. Pada saat kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, entah itu masalah rumah tangga kami, masalah pekerjaan kami, masalah kesehatan kami. Kami dapat melihat Tuhan, kepastian dari hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat melihat bagaimana akhir daripada segala sesuatu ini Tuhan. Kami dapat membaca kembali kitab Wahyu, akhir kitab Wahyu yang menyatakan bahwa akhir segala sesuatunya adalah kehidupan yang indah bersama-sama dengan Engkau, di mana tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kematian atau hal-hal yang menghalangi kami memenuhi kehidupan yang penuh sukacita dan damai. Terima kasih Tuhan. Satu kekuatan yang indah dapat kami peroleh saat kami mempelajari firman-Mu. Bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang sudah bergabung pada saat ini melalui Zoom. Hamba-hamba Tuhan, Papi dan Mami, Om Rain dan Tante Evelyn dan seluruh umat-umat Tuhan yang berada bersama-sama melalui Zoom telah berbakti. Dan juga melalui live stream kami berbahagia Tuhan dapat berbakti bersama-sama dengan Saudari Elsie Francis Tuhan. Dan juga dengan permohonan doa saudari ini Tuhan, kiranya Engkau dapat mendengarkan. Engkau memberikan kepastian dan kekuatan dari surga kepadanya. Jika ada masalah-masalah kehidupan yang dia alami saat ini, Tuhan berikanlah jalan keluar. Berikanlah damai surga itu. Sehingga kami dapat menjadi seperti Yesus yang dapat tertidur di perahu. Walaupun di sekelilingnya itu badai sedang mengamuk. Kami juga dapat memiliki satu keyakinan Tuhan. Apabila kami menyerahkan segala permohonan kami. Seperti Bapak Antonius Widianto yang menyerahkan pembangunan gereja di Jemaat Sragen Jawa Tengah, maka Engkau dapat memberikan jalan-jalan keluar sehingga pembangunan itu Tuhan akan terjadi agar supaya bukan supaya nama ketua-ketua jemaat, bukan agar supaya nama anggota-anggota jemaat itu ditinggi dan dimuliakan, tapi supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan supaya pekerjaan penginjilan itu dapat disalurkan melalui Jemaat Sragen di Jawa Tengah ini Tuhan. Kami juga terus datang untuk membawakan permohonan-permohonan doa umat-umat Tuhan lainnya. Kami terus bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin dengan permohonan pribadi mereka. Tuhan mengetahui pergumulan mereka. Tuhan mengetahui jalan keluar yang dapat dimiliki. Dan dengan satu keyakinan iman, tentunya damai surga akan selalu menyertai Om Yan dan Tante Sin. Hal yang sama juga tentunya kami doakan bagi Tante Yeni Poluan dengan masalah kesehatannya, permohonan doanya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan memenuhi permohonan pribadinya. Kami juga terus berdoa agar kesehatan surga dapat menjadi bagian Tante Yeni. Kami terus berdoa juga bagi permohonan doa saudari Paula Carpenter Paruntu Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan. Tuhan dapat menjawab permohonan. Dan masalah kesehatan jika itu ada masih menjadi bagian kehidupannya, Tuhan berikanlah selalu kekuatan kepadanya Tuhan. Keyakinan bahwa dia akan menghadapi semuanya ini dengan kekuatan surga, dengan kemurahan surga, kesembuhan yang dapat menjadi bagiannya. Dan dia akan selalu bersuka cita bersama-sama dengan Engkau. Kami juga ingin bawakan permohonan pribadi. Saudari Evi Tumanung Tuhan. Marero Tumanung bersama-sama dengan Angel. Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan memberikan selalu kekuatan kepada Evi dan Angel dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan mereka. Dan dengan demikian nama Tuhan akan selalu dipuji dan dimuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi permohonan-permohonan doa umat-umat Tuhan lainnya seperti Saudari Daisy Kaligis, Tante Lili Pinontoan yang masih ingin bawakan permohonan doanya, dengarkanlah Tuhan. Kami juga ingin membawakan Ibu Jane Asa di Colorado, Saudara Teron Manua di Colorado dengan segala permohonan-permohonan mereka, pergumulan mereka, jalan-jalan surga yang dapat menjadi bagian mereka. Kami juga ingin membawakan Ibu Pendeta Paruntu yang selalu mendoakan bukan hanya keluarganya, tapi juga kesehatannya Tuhan. Kiranya Tuhan akan membantu Ibu Pendeta Paruntu. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Ibu Erna Kawan yang selalu mendoakan keluarganya. Kami bersuka cita bersama-sama juga dengan Ibu Sylvia Abutan Tuhan. Tuhan Engkau sudah menjawab doa-doanya. Kami bersuka cita karena kami melihat Engkau adalah Allah yang nyata, hadir dalam kehidupan Tuhan, dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Pada saat kami datang membawakan permohonan-permohonan doa kami. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Ibu Marta yang mendoakan
suaminya, Bapak Asang, anak-anak dan cucu-cucunya. Kiranya kekuatan damai surga selalu menyertai mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa terus bagi keluarga-keluarga yang selalu bersama-sama dalam perbaktian saat ini. Seperti keluarga Asa Poli, seperti juga keluarga Monik Woruntu. Tuhan, dekatkanlah mereka selalu ke hati Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi semua yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya damai surga, kekuatan, kesembuhan dapat menjadi bagian mereka. Saudari Christine Rotin Sulu, Tuhan, kiranya itu dapat menjadi bagiannya. Bapak Johan Tambuhun, Saudara Alden Sihotang, dan Saudara Daniel Sitanggang, dan saudara-saudari kami lain yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan saat ini. Tuhan, besertalah selalu, besertalah dengan mereka. Dan pada saat ini hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Winnie dan Anthony Di Stefano, Tuhan. Dalam kehidupan mereka, sertailah mereka. Berikanlah selalu kekuatan, damai surga. Persatuan dalam rumah tangga, kesatuan dalam rumah tangga akan selalu menjadi bagian Winnie dan Anthony. Tuhan akan selalu memberkati mereka dengan berkat-berkat surga. Tuhan akan bukan hanya memberkati mereka, tapi juga keluarga mereka, orang tua daripada Anthony, orang tua daripada Winnie dan keluarga mereka. Di mana saja, berkatilah mereka Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Gladys Lasut. Tuhan, sertai dia dalam memenuhi segala kebutuhan kehidupannya. Berkat-berkat surga tentunya akan selalu menjadi bagiannya. Menjadi bagian keluarganya yang ada di Indonesia. Bagi anak-anak atau anak mantunya. Kiranya itu akan selalu menyertai Gladys. Sehingga dengan damai sukacita surga juga akan selalu menjadi satu kesukaan bagi saudara Gladys. Dan secara khusus pada malam hari ini juga hamba-Mu ingin berdoa bagi Ketua Rituan Lingga, Tuhan, dalam persiapan pendidikannya, persiapan ujian yang dia lakukan. Tuhan, berikanlah selalu hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga kepadanya. Jauhkanlah kekhawatiran dan biarlah dia akan berserah, menyerahkan segala sesuatu ke tangan Tuhan. Percaya bahwa rancangan surga, jalan Tuhan, itu akan terbaik dan dengan hati yang tenang dan damai, dia akan melakukan segala kegiatannya, persiapan-persiapannya dengan tanpa khawatir, tanpa ada keraguan-raguan dan ketakutan. Tuhan akan juga menyertai Miriam, berikanlah kepadanya kesehatan dan kekuatan surga yang pasti. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa-doa hamba-Mu, besertalah selalu dengan umat-umat Tuhan yang selalu datang berbakti bersama-sama, dan kiranya dengan penyertaan dan kekuatan surga yang dapat menjadi bagian kami semua Tuhan, kami selalu memuji dan membesarkan nama-Mu, hingga kami akan bertatap muka dengan Engkau Tuhan. Inilah doa dan pengharapan yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Terima kasih dan sampai kita bertemu kembali besok malam ya di pelajaran sekolah sahabat kita yang semakin menarik lagi. Jangan lupa bagikan kepada sahabat-sahabat kita dan ada kenang-kenangan ya dari Jemaat Fisdak yang seperti diumumkan oleh Saudara Elisa Siregar ya, promotor kita, acara-acara ibadah kita. Ya, bersama-sama dengan Saudara Aaron Manopo, maka ada kaos yang sudah disiapkan oleh Fisdak Online Team untuk dibagikan secara gratis tentunya kepada saudara-saudari yang sudah menjadi, yang menurut Saudara Elisa dan Saudara Aaron menjadi top fans yang sudah membagikan pekabaran ini. Jadi kita bagikan bukan karena ada kaos, tapi kita bagikan karena Tuhan ingin saudara-saudari kita juga akan menerima kekuatan seperti yang kita miliki. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Sampai bertemu kembali. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita. Pendeta, dia ada message lagi yang itu yang tadi roh itu dari 2 Tawarik